Ya, anak-anakku semua, Gap Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah dan dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di ibadah online Sekolah Minggu Gap Sultra Jemaat Antam Pomala. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat luar biasa. Ya, anak-anak Tuhan luar biasa karena anak-anak Tuhan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, meskipun kita ibadah online, kita juga harus tetap mempersiapkan diri kita. Kita harus tetap mandi, berpakaian rapi, siapkan Alkitabnya, dan juga persembahannya. Dan yang terlebih penting, anak-anakku tetap harus menjaga protokol kesehatan COVID-19. Apa itu Bu Sarce? Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Supaya kita semua sehat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu kali ini dipimpin oleh Ibu Ares, Ibu Sarce, dan yang musik Om Adi. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sudah beraktivitas selama seminggu ini dari hari Senin sampai Sabtu, sudah bermain, belajar. Hari ini hari Minggu, saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Anak-anakku, duduk kembali. Lipat tangannya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami puji dan kami sembah, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati dan mengurapi kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal hingga akhirnya, kiranya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tinggi, lebih tinggi dari langit. Dan juga lebih dalam dari lautan. Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan menyanyi setinggi-tingginya langit.
dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, anak-anakku di rumah silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan video ayat hafalan dari teman-teman kita. Ya, mari kita saksikan bersama. Salam, nama saya Dolphy dari kelas kecil. Ayat hafalan 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Terima kasih. Salam, nama saya Gisela. Saya akan menghafal ayat hafalan 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arhinta. Ayat hafalan 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Gilbert Angel Giovanni. Hari ini Gilbert menghafalkan 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Reta Amdasya Rama. Saya akan menghafal 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Terima kasih. Shalom. Ya, demikianlah video dari teman-teman kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Resti. Ya, kita angkat satu pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Anak-anakku semua yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Resti. Disilakan. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kakak Resti. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum itu mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini kami beribadah dan kami hendak mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan kami dari segala gangguan yang akan mengganggu konsentrasi kami. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab di bawah satu judul yang mengatakan Allah terus memelihara keluarganya. Allah terus memelihara keluarganya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dalam Alkitab begitu banyak cerita. Ada begitu banyak nama-nama, ada begitu banyak kisah-kisah, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang diceritakan dari Alkitab. Dan tentu kisah yang diceritakan ini adalah kisah nyata. Kisah yang pernah terjadi antara orang-orang yang dikisahkan bersama dengan Allah. Dari cerita-cerita tersebut kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bagaimana Allah itu dalam kehidupan manusia. Bagaimana kasih Allah berlaku dalam kehidupan manusia. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Ibu Guru bercerita tentang tokoh-tokoh itu di dalam Perjanjian Lama. Bukankah begitu? Iya, ada tokoh-tokoh yang disebutkan Ibu Guru di minggu lalu dan 2 minggu lalu serta minggu-minggu yang lalu. Misalnya, Kakak Resti mulai dari cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman yang indah, di mana semua Allah mencukupkan kebutuhan mereka, makanan mereka. Di sana ada sukacita. Tetapi sayang sekali, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Mereka
memakan buah yang dilarang oleh Allah. Buah apa itu adik-adik masih ingat? Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka makan, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mengenali yang namanya dosa. Sehingga dari perbuatan mereka, mereka harus menanggung hukuman. Mereka harus menerima konsekuensi atau hukuman dari perbuatan mereka. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka harus mengusahakan sendiri kehidupan mereka di bumi. Kemudian Adam dan Hawa beranak cucu. Bumi dipenuhi oleh manusia. Tetapi kejahatan juga banyak dilakukan oleh manusia. Ada yang berbuat jahat, ada yang tidak taat kepada Allah, ada yang tidak mematuhi perintah Allah. Sehingga Allah menjadi tidak senang dengan mereka, perbuatan-perbuatan manusia. Tetapi di antara manusia-manusia yang tidak taat, di antara manusia-manusia yang tidak patuh itu ada juga orang-orang yang taat. Ada juga di antaranya orang-orang yang patuh, yang beriman kepada Allah. Kakak Resti, apa sih itu beriman? Beriman adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada ragu-ragu. Sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia percaya 100% kepada Allah. Misalnya, seorang bapak yang bernama Nuh. Ini contoh orang beriman. Nuh diperintahkan Allah, buatlah bahtera yang besar. Karena orang-orang di bumi sudah berdosa. Untuk itu Allah akan melenyapkan mereka. Kamu Nuh buat satu bahtera. Bahtera itu peti yang besar. Sehingga kalau hujan turun, air bah terjadi, kamu selamat. Nuh tidak banyak tanya. Nuh tidak banyak protes. Dia buat. Dengan kerja keras dia buat bahtera itu. Sehingga ketika hujan turun, air bah terjadi, Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan anak-anaknya, istrinya, dan ternak-ternaknya. Ya, seperti yang ada di gambar ya. Masuk ke dalam bahtera ini, peti yang besar ini, sehingga ia selamat. Karena ia percaya pada Allah. Ia percaya, ia patuh, ia setia kepada Allah. Itu yang namanya beriman. Atau tokoh lain yang juga pernah diceritakan oleh ibu guru. Nuh ini kemudian mempunyai keturunan yang bernama Tera. Tera punya anak yang diberi nama Abraham. Abraham memiliki istri bernama, masih ingat? Sarah. Iya, namanya Sarah. Abraham juga menunjukkan iman, menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Ingat ketika Abraham disuruh oleh Allah meninggalkan kampung halamannya. Abraham tidak mengatakan, saya tidak mau Tuhan. Besok pi Tuhan, lusa pi Tuhan. Dia pergi. Walaupun Tuhan tidak mengatakan bahwa negeri atau kampung yang akan kamu jumpai, kamu datangi itu seperti ini. Tetapi Abraham pergi.
Ia terus berjalan, tidak banyak protes. Atau ingat lagi kisah ketika Abraham yang begitu lama menunggu kehadiran anak, diberikan anak. Sampai usianya tua bersama dengan istrinya. Lalu Allah mengaruniakan anak yang diberi nama Ishak. Ketika Ishak mulai beranjak dewasa remaja, apa yang dikatakan Allah kepada Abraham? Persembahkan anakmu, jadikan korban anakmu. Apakah kemudian Abraham marah, Tuhan kenapa kamu mau ambil anakku? Ini satu-satunya, lama Tuhan kasih. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan Abraham adik-adik? Ia kemudian mengajak anaknya, ia pergi, ia hendak mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. Tetapi apakah kemudian Allah membiarkan Ishak ini dibunuh, dikorbankan? Tentu tidak. Allah menyediakan domba yang akan menjadi korban persembahan. Kita melihat betapa taatnya Abraham, betapa setianya Abraham kepada Allah, betapa ia sungguh-sungguh patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ishak menjadi dewasa, kemudian ia memiliki istri yang bernama Ribka. Kemudian mereka memiliki anak yang bernama Esau dan Yakub. Jadi adik-adik ingat ya rentetan ceritanya. Ada Nuh, kemudian Abraham, kemudian kakak Resti sebut lagi Ishak. Ishak kemudian memperanakan Esau dan Yakub. Yakub ini yang kemudian mengambil hak kesulungan kakaknya, yakni Esau. Tetapi ia kemudian berusaha untuk meminta maaf kepada Esau kakaknya atas apa yang telah ia perbuat. Melalui Yakub ini janji Allah dipenuhi, janji Allah ditepati. Melalui Yakub yang memiliki berapa anak-anak Yakub ya adik-adik? Apa adik-adik masih ingat? Berapa anak laki-laki dari Yakub? Ada? Berapa orang? 12 orang laki-laki. Dan ada seorang anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Nah, ini cerita minggu lalu, kalau adik-adik masih ingat. Seorang yang bernama Yusuf. Yang dibuatkan jubah yang maha indah oleh Yakub. Karena Yusuf sungguh dikasihi oleh ayahnya. Bahkan ia memiliki kelebihan menafsirkan mimpi. Yusuf menjadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kemudian menjadi iri hati kepada Yusuf. Ia kemudian saudara-saudaranya berniat untuk membunuhnya. Tetapi tidak jadi. Apa yang terjadi? Ia dijual. Dijual kepada pedagang yang lewat, pedagang kaya. Ia dijual, lalu saudagar itu, pedagang kaya itu kemudian menjualnya lagi kepada Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf kemudian mengalami kejahatan. Ia difitnah oleh istri Potifar. Wah, sungguh kejam sekali. Sehingga Potifar menjadi geram. Yusuf kemudian dipenjarakan. Tetapi karena Yusuf ini hidupnya taat, hidupnya beriman, hidupnya setia kepada Allah, mengasihi Allah.
ketika ia di penjara, ia justru dipercayakan menjadi kepala penjara itu. Dan ketika juru minum dan juru roti Firaun datang dipenjarakan juga, ia menceritakan mimpi. Ternyata Yusuf bisa menafsirkan, mengartikan mimpi. Ia kemudian menyampaikan kepada Firaun, ada seorang yang bisa mengartikan mimpi. Yusuf kemudian mengartikan mimpi Firaun. Firaun melihat ia penuh dengan bijaksana. Ia baik, ia takut akan Allah, ia setia kepada Allah. Ia kemudian dipanggil oleh Firaun, dijadikan orang kepercayaan. Bahkan Yusuf menjadi orang nomor 2 penguasa di Mesir. Kenapa? Karena ia begitu beriman, ia begitu taat, ia begitu setia kepada Allah. Ia tunjukkan melalui perilakunya, tutur katanya, kehidupannya. Seperti ini ya gambarnya ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub ditimpa kelaparan, mereka datang untuk membeli gandum di Mesir. Apakah kemudian Yusuf marah? Kalian ini yang berbuat jahat kepada saya. Oh, tidak. Yusuf kemudian menerima saudara-saudaranya. Kemudian mengajak ayahnya dan saudara-saudaranya tinggal juga di daerah Mesir. Dan Yusuf melihat bahwa dari setiap peristiwa kejadian yang dialami, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, ada kebaikan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupannya, yakni menyelamatkan ayahnya dan saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan. Ini iman seorang Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari Kakak Resti sebutkan tadi, Nuh, Abraham, kemudian Ishak, Yakub, Yusuf. Inilah rentetan, inilah semua keluarga Allah dalam perjanjian lama yang diceritakan Ibu Guru dari awal hingga hari ini. Ini semua keluarga Allah. Dan dari sinilah keturunannya yang kemudian akan menghasilkan, akan lahir seorang juru selamat, penebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa adik-adik sekalian, dosa-dosa Kakak Resti dan semua orang, menyelamatkan kita dari dosa. Dialah Yesus Kristus. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, di zaman sekarang siapa keluarga Allah? Kalau Kakak Resti tadi bilang dalam perjanjian lama yang Kakak Resti sebutkan tokoh-tokohnya itu keluarga Allah, lalu di zaman sekarang siapa keluarga Allah? Dan di manakah keluarga Allah itu sekarang? Apakah hanya mereka yang Kakak Resti sebutkan tadi itu keluarga Allah? Atau apakah keluarga Allah itu hanya ada di Israel sana? Tentu tidak. Yang menjadi keluarga Allah ialah kita semua, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tentu Kakak Resti dan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Apakah yang hanya ada di Israel, Kakak Resti? Bukan. Semua orang, semua anak-anak di seluruh dunia yang percaya kepada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya Yesus Kristus bahwa Tuhan dan Juru Selamat, hidup secara baik dan benar, rajin baca Alkitab, rajin beribadah, dengar-dengaran oleh nasihat ibu bapaknya, ibu
Bapak guru di sekolah, rajin berdoa, sehingga kita disebut keluarga Allah, anak-anak Allah. Dan ingat, sampai hari ini Allah tetap memelihara Kakak Resti dan adik-adik sekalian. Karena kita adalah keluarga Allah yang mau terus berbuat baik, yang mau terus berbuat kasih. Nah, demikian cerita kita pada hari ini. Adik-adik silakan baca kitab Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Ya. Yang tahu membaca silakan dibaca di rumah. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 22. Yang tidak tahu membaca, minta tolong ya sama bapak, ibu, atau kakak yang ada di rumah untuk dibacakan. Dan Kakak Resti menyampaikan ayat hafalan untuk dihafalkan dalam ibadah berikutnya, yang terambil dari Mazmur pasal 100. Mazmur nomor 100 ayat 3a. Kakak Resti bacakan ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Mazmur nomor 100 ayat 3a. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anakku semua yang dikasih Tuhan, sungguh indah firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Kakak Resti. Tadi ada ayat hafalan. Anak-anakku semua harus tetap menghafalkan ayat hafalannya ya. Nah, anak-anakku semua, kita harus mencintai dan saling mengasihi sebagai keluarga Tuhan. Nah, oleh karena itu kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi, "Ku cinta keluarga Tuhan." Sekali semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Anak-anakku sudah mempersiapkannya? Ingat ya, persembahannya ada dua ya, saat dimasukkan ke dalam 2 amplop, nanti orang tuanya yang akan membawa ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyi, "Sungguh ku bangga Bapa."
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anakku semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, duduk yang manis ya. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Dengan kasih disilahkan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari menghadap Tuhan di dalam doa syukur, syafaat, dan persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang tertunduk di hadapan-Mu, kami datang merendahkan hati, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus beri kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu walaupun lewat recording. Saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur juga karena Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami semua sehat dan boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami juga bersyukur bahwa kami telah diselamatkan. Engkau Yesus telah mengampuni kami dan menghapus segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan dari segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, karena kami masih boleh dibimbing, dipimpin oleh ibu-ibu guru dengan penuh setia, terus menuntun kami untuk memberitakan firman-Mu, dan kami boleh mendengarkannya dengan penuh sukacita adanya. Saat ini kami mau syafaatkan akan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tolonglah mereka semua ya Tuhan, berikanlah senantiasa hikmat, supaya mereka terus mengajar dengan penuh sukacita dan rasa tanggung jawab di hadapan-Mu. Sehingga kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, boleh bertambah-tambah besar, bertambah kuat iman percaya kami kepadamu, dan tetap yakin Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, kami juga mau syafaatkan kakak Suri yang dalam kelemahan tubuh. Besok rencana akan dibawa ke Makassar untuk konsultasi. Tuhan, biarlah Engkau berkati rencana ini supaya kakak Suri dapat melakukan perjalanan lewat darat dan udara dan tiba di Makassar untuk konsultasi dengan dokter supaya dapat menjalani pengobatan, dan kami mohon Tuhan pulihkan keadaannya supaya kakak Suri kembali sehat dan kembali kuat dan kembali beraktivitas. Dan biarlah ya Tuhan semua itu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga syafaatkan anak-anak Tuhan, teman-teman sekolah minggu kami yang sudah duduk di sekolah dasar, yang juga akan menghadapi ulangan di sekolah. Tuhan, tolonglah mereka, Roh Kudus terus menyertai mereka dalam belajar mereka, roh kecerdasan meliputi hidup mereka,
supaya mereka belajar dengan tekun dan dapat mengikuti ulangan dan boleh meraih harapan dan cita-cita mereka. Kami juga serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan akan Ibu Guru kami, Ibu Sefrin yang sementara di Jakarta. Tuhan jaga dia, lindungi dia, supaya apa yang dia boleh selesaikan sesuai dengan urusannya dapat diselesaikannya dengan baik dan boleh kembali ke Pemolaa dan boleh mengajar lagi kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu segala rencana-rencana kami. Guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan memberkati rencana kami untuk masuk sekolah minggu dengan tatap muka bersama dengan guru-guru kami di bulan Oktober. Namun tetap mengikuti prokes supaya kerinduan kami Tuhan boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, pemerintah kami, tim COVID-19 supaya semua dapat bekerja sama sehingga proses tatap muka dapat berjalan dengan baik adanya. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami juga datang menyerahkan persembahan syukur kami. Biarlah Tuhan memberkatinya supaya dapat digunakan dengan baik dan benar di hadapan-Mu untuk pembangunan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami. Dan juga Tuhan, kami mohon Engkau berkati para orang tua yang terus bekerja berkarya untuk mendapatkan segala sesuatu demi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Kuat-kuatkan, sehat-sehatkan mereka Tuhan, agar semua dapat bekerja berkarya dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu dan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya jemput berdiri dan kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini. Dan mari bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik tunjuk mamanya nah, tunjuk bapaknya, tunjuk kakak, tunjuk adiknya nah. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk papa mama. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya, tunjuk papa, tunjuk mama ya. Kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia dengan perantaraan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Antam Pomala tanggal 26 September 2021. Kami semua yang melayani pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga.